Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul, kita bersekutu di dalam syafaat malam. Cerita kita malam ini berjudul Hell's Got Talent. Anda tahu America's Got Talent, Britain's Got Talent, dan yang sejenisnya. Di mana ajang, di mana orang-orang yang merasa punya kompetensi tertentu diberi kesempatan untuk mempertunjukkan keahliannya. Nah, ceritanya di neraka pun dilakukan hal yang serupa. Panglima neraka menyelenggarakan sayembara untuk menemukan cara yang paling ampuh membuat manusia bertahan di dalam keberdosaannya. Nah, singkat cerita, dalam final tampillah 3 orang prajurit iblis. Prajurit yang pertama ketika ditanya, "Apa yang mau kamu lakukan untuk membuat orang tetap bertahan dalam keberdosaannya?" Prajurit ini menjawab, Saya akan mengatakan dan meyakinkan dalam diri setiap orang bahwa yang namanya Tuhan itu tidak ada. Sang panglima tersenyum, lalu dia mengatakan, "Ya, lumayan, tapi berdasarkan pengalamanku, agak susah meyakinkan orang bahwa Tuhan tidak ada. Karena sampai titik tertentu orang percaya bahwa ada kuasa yang di luar dirinya yang melampaui keberadaannya." Nah, kamu, prajurit kedua, apa kiatmu? Lalu prajurit kedua ini menjawab, Saya akan meyakinkan dalam hati dan pikiran setiap orang bahwa tidak ada neraka dan tidak ada sorga. Panglima ini berpikir sejenak, lalu dia tersenyum dan dia mengatakan, "Ini jauh lebih baik, sebab kalau orang bisa diyakinkan tidak ada sorga dan juga tidak ada neraka, maka orang tidak lagi akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Yang penting tidak ketahuan kalau melanggar hukum. Sebab toh tidak ada urusan sorga, tidak ada urusan neraka." Ketika ditanya pada finalis ketiga, prajurit ketiga ini menjawab, "Kalau saya sih sederhana, Panglima. Saya cuma akan membisikkan dalam hati dan pikiran setiap orang, meyakinkan mereka, kamu mau bertobat, bagus, tapi tidak usah buru-buru, nanti saja, kan masih ada waktu." Mendengar itu, semula sang panglima tidak begitu interest. Tapi setelah kemudian dia pikirkan, tertawalah dia terbahak-bahak dan mengatakan, "Kamu pemenang Hell's Got Talent. Idemu luar biasa, sangat cemerlang. Mulai sekarang semua prajurit iblis harus menggunakan jurus ini. Yakinkan pada setiap orang. Tidak usah buru-buru, masih ada waktu." Dan sejak itu, godaan terbesar bagi manusia, salah satu cara yang sangat halus dan ampuh dari si jahat untuk membuat kita tetap berkubang di dalam keberdosaan kita adalah terus meyakinkan kita bahwa tidak usah buru-buru, masih ada kesempatan,
Masih ada waktu untuk bertobat, untuk melakukan apa yang baik. Di dalam Matius pasal 25 ayat 13 dicatat begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu adalah bagian kesimpulan yang Yesus nyatakan dalam perumpamaan tentang 10 anak dara yang menyongsong kedatangan mempelai. Kelima anak dara yang akhirnya ditolak untuk masuk ke dalam perjamuan, bukannya karena mereka tidak ikut menyambut, tetapi karena menyambut tanpa kesiapan. Kesiapan dalam hal ini berarti kesadaran akan apa yang memang benar-benar penting dan tidak boleh ditunda. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hidup dengan penyesalan. Penyesalan karena banyak hal baik dan benar yang seharusnya bisa dilakukan tetapi tidak kunjung diperbuat sampai akhir hayat. Kalau saudara mau bertobat, bertobatlah sekarang. Jangan merencanakan nanti kalau selesai pandemi baru akan bertobat. Ingat, kita tidak tahu akan hari maupun saatnya, termasuk soal hidup dan mati kita. Kalau kita mau mengasihi pasangan kita, mengasihi orang tua kita, anak kita, atau siapapun, wujudkanlah kasih itu sekarang. Jangan ditunda. Kalau kita punya niat untuk melakukan kebaikan bagi sesama, lakukanlah sekarang. Jangan ditunda. Jangan sampai kita menyesal karena kita sudah tidak punya lagi waktu, tidak lagi punya kesempatan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan itu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bersahati, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan kalau kami pernah atau masih suka menunda-nunda melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang baik, yang benar, karena berpikir masih akan ada waktu untuk melakukannya, masih ada kesempatan lain. Tuhan, inilah doa kami. Ya Bapa, kami juga mohon agar Bapa berkenan meneguhkan iman kami, memberikan kepada kami keteguhan hati dan pikiran, agar tidak menunda perbuatan baik yang sepatutnya dilakukan dalam perjalanan hidup ini, agar kasih Tuhan makin dialami oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, terkait dengan pandemi yang sedang terjadi, maka kami secara khusus mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi para sopir ambulans, mobil jenazah, bagi mereka yang menyiapkan jenazah yang akan dimakamkan, bagi para penggali kubur, khususnya untuk jenazah-jenazah korban COVID-19, untuk mereka
Untuk para petugas di lapangan ini dan keluarga mereka, kami berdoa. Bapa, kami juga mohon agar gereja lewat orang-orang yang mendapat tanggung jawab dan kepercayaan untuk melayani dalam fungsi kepemimpinan di gereja dapat makin bersungguh di dalam mewujudkan misi yang Tuhan percayakan sesuai hakikat keberadaan gereja yang adalah garam dan terang dunia, terlebih di tengah masa pandemi ini. Ketika gereja harus berubah, maka beri keberanian dan hikmat untuk menjalani perubahan-perubahan yang sepatutnya dengan benar. Kami kembali menyerahkan diri kami masing-masing, keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di lain tempat. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus memeliharakan, khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak, besok bangun dalam keadaan yang baik, menyambut hari baru, untuk mengisinya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.